sore Fotizen. Halo, selamat sore. Selamat bergabung di live-nya Indo Voiceover. Voiceover. Yeay. Kita akan seru-seruan banget hari ini dan kita akan mengundang guest star ya teman-teman Asik. semuanya. Gestarnya paling sangat kesayangan Fotizen nih. Lagi digandrungi akhir-akhir ini ya oleh Fotizen tuh, wah ini dong kak, keren banget kakak-kakak ini. Nah, Idola. betul, idola semua orang ya. Ya. Oke, kita ramein dulu nih live-nya teman-teman semuanya. Diramein dulu, ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya untuk join di live-nya Indo Voiceover sekarang juga. Yes. Wow. Halo, Alien Culture. Hai. Halo. Kakak Alien yang sedang menaik Dino. Bukan Dino ya ini ya? Benar Dino. Iya, Dino. Tuh, si paling culture memang. Hai. Lucu kan? Ada kakak Voice Ami, ada kakak Viwan, Kencana, ada kakak Chen Ayang kembali lagi bergabung di live ini. Halo. Halo, lucu, betul kan? Nanti kita beli lagi kayaknya Ya, Mbak, boleh. Kita akan bikin yang macam-macam lagi. Betul, menambah koleksi. Kita cari yang lebih lucu nih. Yes. Jangan alien lagi. Hmm. Oke, boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya. Karena sudah ada lumayan ini yang join ya. Ada kakak Tri Alive juga, ada kakak Chen Ayang. Hai kakak, halo juga. Gimana kabarnya kak? Ada kakak Sari. Halo. Hai. Boleh di komen-komen terlebih dahulu, Fotizen. Hmm. Kita ramein yuk, kita up nih live-nya Indo Voiceover. Karena kalau kalian join di live-nya Indo Voiceover hari ini, kalian akan mendapatkan pembahasan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Kita Dan seperti biasa nanti kita berdua akan minggu pertama, minggu kedua itu nanti akan kita praktekkan di minggu ketiga. yes, betul banget. Jadi ini penting. Betul, dan berkesinambungan. Yes. Halo kakak-kakak, halo juga kakak Sari. Kakak Sari ini kayaknya baru ya join di live-nya Indo Voiceover nih. Apakah sebelumnya sudah pernah juga setia menonton live kami? Wah, banyak loh ini Fotizen yang setia tuh. Contohnya kayak Chen Ayang tadi. Kakak Alien ini juga mulai bulan lalu ya baru mulai join. Betul, bulan lalu join terus. Zoom kayaknya enggak deh ya. Ya. Kakak Chen Ayang. Oke, kita spill dulu kali ya. Kita akan membahas apa sih di live sore hari ini. Di sore hari ini kita akan membahas tentang teknik intonasi dalam voice karakter nih teman-teman. Kita hari ini, bulan lalu kita juga sudah dubbing ya, Zoom dubbing, yaitu mana kita mendabingkan karakter-karakter yang mungkin sebelumnya kalian itu belum pernah dan beda dari suara asli kalian. Ya. Sekarang kita bahas lagi, tapi berbeda nih. Ini sekarang tentang teknik intonasinya. Jadi kemarin Theater of Mind juga berarti sudah tahu, oh aku dubbing menjadi alien seperti ini suaranya gitu. Yes. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita tuh nggak dubbing, jadi cuma dengerin suara aja. Gimana caranya supaya kita bisa menghidupkan karakter itu dengan intonasi yang kalau kita dengerin, oh ini nih si karakter itu tuh. Gitu. Betul. Gitu. Jadi bisa menjadi ciri khas dalam suatu karakter ya. Seru kan? Yes, gimana? Seru nggak? Penasaran nggak siapa sih gestarnya? Nih. Kita lihat dulu nih apakah gestar kita sudah join di live kami. Oh ternyata sudah join, langsung kita undang aja gestar kita. Ding 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 ding. Oh, mana mukanya? Duh. Misterius. Hai. Lucu banget. Halo. Ini apa nih maksudnya pakai topi seperti itu apa nih? Bisa dijelaskan nggak? Ini menyambut Natal. Jadi ini namanya Alex beruangnya. Ini adalah beruang putih. Jadi Hubungannya sama Natal dia di nggak apa-apa lah. Ini yang satunya nggak kelihatan banget nih
mukanya nih sebelahnya Mas Sony nih. Nah, asik. Oke, silahkan. Oh enggak mundur. Enggak gitu juga. Mundur. Baik, perkenalan diri dulu dong sama teman-teman mungkin yang barusan join, baru hari ini join. Yes. Siapa nih ganteng dan rupawan ini? Silakan. Yeay, ini di sebelah saya ada Kang Bian. Kang Bian ini juga sound engineer di IndoVoiceOver. Dan yang satunya ada Om Alex. Om Alex, ini Om Alex. Om Alex dari Kutub Utara. Wow, Kutub Oh, hai, Utara ke Alex. Indo Voiceover ya? Iya dong. Jauh-jauh dari sini. Mampir ke Jogja. Oh, makasih. Abis ini kembali bro. Gitu. Aduh, kira-kira mengalami culture shock nggak, kan tadi katanya dari Kutub Utara kan, terus ke Indonesia gitu gimana? Panas. Di sana tuh dingin, adem, enak. Kalau Oke. sama Jogja tuh aduh, nggak perlu mandi di sini. Udah mandi keringat. Iya betul sih ya. Memang panas, bukan. kadang hujan. Betul. Nah, kita lagi ngomongin voice karakter nih, intonasi Yes. untuk voice karakter hari ini. Nah, ini mungkin ada Alex. Alex juga kan salah satu karakter. Gitu. Jadi voice over itu voice karakter itu tidak melulu manusia. Betul. Tapi bisa juga benda-benda seperti mouse misalnya, seperti mouse, seperti HP atau mungkin batu gitu. Kemarin bulan lalu kita dubbing tentang dubbing batu ya. Batu-batu lucu gitu. Nah, setelah itu bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang khas dari intonasi, dari jenis suaranya gitu. Nah, kalau Gaby sendiri punya bayangan apa nih kalau misalnya harus jadi batu gitu? Kalau batu, dia apa ya? Kayaknya aku akan membuat Iya sih. suaranya lebih berat sih, karena bayanganku tuh batu keras gitu kan ya. Keras dan berat, tenggelam. Iya, betul. Seperti itu. Gaya renang itu ya, gaya batu. Oh iya Betul ya, gaya batu Mas Sonin. Manggilnya Mas Sonin pakai Alex nih. Ini 3 berarti, Alex, Mas Anin, sama Bian. Bian. Ada Anin, ada Bian, ada Alex. Oke, berarti Mas Dapat Sonin dua dan deh, Alex gitu ya. Yoi. Oke, nah teman-teman sendiri mungkin masih bingung ya intonasi itu seperti apa. Terus mungkin nanti kita akan membahas intonasi dan jenis suara teman-teman supaya Betul. nanti teman-teman juga bisa lebih paham gitu. Dalam karakter sendiri tuh biasanya ada apa, Gap, selain intonasi ya? Ada apa lagi nih yang bisa untuk memicu untuk menjadi daya pembeda suatu karakter itu? Biasanya sih ada tentang jenis suara teman-teman, kan jenis suara tuh ada yang cempreng, terus ada yang berat gitu kan ya, deep gitu. Terus untuk ada yang kecil melengking banget itu juga ada seperti itu. Terus selain itu ada juga pitch ya, itu kan tinggi rendahnya suara kita teman-teman. Kalau aku mungkin pitch-nya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadi medium ya? Medium, seperti itu. Nah, nanti setelah itu baru ke intonasi. Ya. Jadi 2 hal itu tuh bisa mencakup intonasi nantinya teman-teman. Nah, kalau dari SE sendiri selain itu, apa yang bisa membuat karakter itu lebih hidup? Kalau bisa membuat karakter lebih hidup sih dari suara ya, terus kita sama kayak yang tadi Kak Gaby bilang sih, berarti kita ngeliat bentuk karakternya dulu, mukanya gimana, bentukan badannya gimana, kita akan menjadi siapa. Dari situ kan kita membayangkan kan, oh coba deh kalau misalnya kita ini jadi Alex nih, jadi Alex. Alex kan adalah serigala apa beruang? Beruang. Ya beruang. Alex ini beruang dari Kutub Utara. Berarti kan kita membayangkan kalau Alex itu adalah hewan beruang yang badannya besar. Berarti kan suaranya, masa badannya besar suaranya halo apa kabar gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi ya kita juga main kayak yang pernah kita bahas kemarin ya Kak Dora, Kak Gibi, kayak apa, theater of mind ya. Ya betul. Jadi kita membayangkan dulu kita menjadi siapa, itu sih.
Oke. Oke, nah kalau dari Mas Anin dan Bian sendiri ada nggak sih karakter yang Mas Anin tuh lagi suka banget gitu? Atau misalnya lagi nonton kartun, aku suka banget nih karakter ini gitu. Ada nggak? Karakter. Coba Bian, kalau kamu dulu deh. Aku kalau karakter tuh, kalau kartun ya dari dulu sampai sekarang tuh yang menurutku ikonik itu dia adalah ini Patricknya SpongeBob. Oh, Aduh. Nah itu kalau Bung Alex, Kalau Bung Sam- Bung. Bung Alex itu suka ini ya, karakter yang sama kayak dirinya, Bernard Bear. Sama-sama berubah. Bear. Ya. Sama berubah. Bernard Bear ketawa doang. Iya. Oh. iya lagi aku dulu sering nonton itu juga. Gitu. Jadi emang Bung Alex ngefans banget sama Bung Bernard. Oke, oke. Nah kalau dari Votizen ada nggak sih nih karakter yang Votizen itu suka banget terus jadi gara-gara Votizen suka sama satu karakter tuh jadi niru nih suaranya. Kira-kira ada nggak? Bisa di komen-komen ya teman-teman semuanya. Kita juga pengen tahu nih, karena kan tadi Bung Alex sudah bilang kalau suka karakter Bernard Bear. Terus kalau yang siapa? Kabian suka Petri. Kalau Mbak Dora? Yang lucu sih Shinchan. Oh, yes. Yang lucu Shinchan nanti. Shinchan tuh soalnya ikonik gitu kalau orang kita langsung ngomong, Mama, aku Iya sedang sih. memakan itu. Jadi langsung, oh Shinchan nih. Betul. Aku suka Oscar Oasis, kata Kak Alien Culture. Ini agak lain. Ini agak lain juga nih kalian Iya kalau ya, agak lain. Oscar Oasis tuh jarang loh yang nonton. Oh, tapi keren. Mantap. Rabbit Invasion. Wah. Oke. Deng deng. Atau mungkin ada ngefans Barbie nih di sini. Nah, Teman-teman, Votizen. Kan nonton Barbie. ya. Biasanya ciwi-ciwi nih suka nih. tuh. Suka sama Barbie nih ciwi-ciwi. Nah, Masalah suka nggak? si Kak Gaby kayaknya belum nyebutin deh ngefans sama suka sama karakter apa tuh. Aku apa ya? Aku dulu sering banget nonton gini sih Gumbal. Gumbal siapa? Gelap itu gelap. Bukan. Yang Bukan. gitu. Beneran nama kartunya Oh, Gumbal. tahu. Kiranya Yang gelap. kucing kayaknya sih dia, Aku kucing. yang warna Ya. biru. Yang biru. Oh ya. Itu kucingnya. Kucing. Oh ya Kucing tahu. atau ikan ya? Ini bapaknya kelinci. Oh, bapaknya. Iya. Kalau dari Kak Tri Alive nih katanya suka sama Frozen. Frozen itu kan judul filmnya ya, karakternya siapa Kak? Ada Elsa. Nah, ada Elsa, ada Anna. Ada Olaf. Nah, ada siapa? Suka sama siapa nih? Terusannya. Doraemon. Kak Sari suka Doraemon. Doraemon juga ikonik. Legend. Suara Doraemon gimana ya? Ah iya. Donald Duck. Oh ya, Donald Duck bener. Oh, hai Papa Intan. Wih, Kak Panutan join di live Influencer. Iya, kalau di Netflix susah sih, kalau Woody Woodpecker kan gitu. Ini kita nostalgia ya. Iya betul. Oke. Banyak sih sebenarnya karakter-karakter Seru-seru. khas ya. Suara-suara khas itu banyak sih sebenarnya. Nah, itulah yang dinamakan voice character gitu. Satu Ya. memang mereka terkenal karena suaranya Donald Duck mungkin yang Ya. gitu kan. Tapi intonasinya itu juga yang akan kita bahas. Kalau misalnya cuman itu mungkin kita mungkin bukan Donald Duck karena si Donald Duck ini kan selalu cerewet, selalu selalu sial kadang-kadang. Iya betul. Jadi dia tuh lebih banyak protes. Jadi kalau misalnya intonasi itu Donald Duck sering naik turun gitu ya. Begitu.
Kalau Sincang itu datar-datar ya, kayak misalnya aku gitu aja kan. Sincang kan nggak jauh, kan nggak gitu. Jadi Ya. Sincang seperti itu gitu. Nah, kalau dari SE, siapa nih yang bisa ditiru ini? Kita tantang SE nih. Baru Coba Kak Bian ngefans sama Kak Patrick ya. Patrick, Patrick ya, Kak ya, Patrick. Patrick. Coba Patrick. saya. Nah, Kak, cerita dulu nih kalau Patrick intonasinya gimana nih? Apakah dia menggebu-gebu atau dia datar-datar gitu? Nah, kalau Patrick tuh dia lebih ke datar ya, cuman dia deep gitu, suara kayak orang males gitu. Suara dia, Hmm. intonasi dia. Jadi nggak yang naik turun. Males ya. Ah, Udah lebih datar berarti ya. datar. Oh, karena kepribadiannya Patrick memang nyantui gitu ya? Nah, Nyantuy chill dulu. Dalam kondisi apapun nyantuy dia. Jadi Hmm. flat aja. Hmm, gitu. Kalau Patrick Coba gimana, dong, contohin, nah, coba contohin. contohnya dong Kak Bian. ya kalau Fred kayak gini mas kayaknya. Seperti Kenapa ini. nih kok bisik-bisik nih? Kita diajak dong. Itu kan bukan suara Oh, suaranya Patrick. Patrick. Paling ini yang sering dilihat nih, mungkin banyak di media sosial nih, suaranya Patrick, voice line-nya yang pembohong, kamu pembohong. Nah, begitu. Tapi dia Ya itu. intonasi di semua perkataannya dia sama semua berarti ya. Sama. Kalau kayak tadi kan berarti pembohong, kamu pembohong itu datar. Ya, coba kalau misalnya ada sedikit lagi apa gitu. Hmm, The Hessling. bukan, dia nggak bunyi di situ. The best. Aduh. Itu bukannya SpongeBob ya kalau itu ya? Oh, iya. Coba bacaan satu lagi. Mungkin yang ini ya karena dia malas kan ya. Ya. Hmm. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun dari kesibukan keseharianku. Ini sangat melelahkan. Iya betul. Aduh, lucu banget ya karakter Patrick ya ternyata. Dia intonasinya berarti kan masih sama, ya, Sama. benar ya, sama ya Kak Dara, Kak Gibi ya. Ya. Jadi intonasi itu kan dia masih tetap datar, masih tetap ngambil di rendahnya sana. Emang suaranya kan rendah, deep. Terus dia nggak ada main kayak habis bangun tidur, makan, tidur. Nggak gitu, nggak naik turun. Jadi dia tetap kayak habis bangun tidur, makan, tidur gitu. Oh, berarti sangat sangat cocok dengan personalitinya dia yang males-malesan, terus seadanya. Tapi gitu ya udah slow aja. Betul, jadi kita harus melihat juga sih karakternya. Oh ternyata sih sifatnya si Patrick itu pemalas, dia menikmati hidup dengan cara begitu. Ya berarti kita juga harus mengikuti karakternya dia, intonasinya, cara dia bicara itu pun juga harus seperti itu, malas, nyantai gitu. Nah, berarti Patrick ini voiceover-nya sudah berhasil memberikan penggambaran si Patrick itu pribadinya seperti apa tuh berarti udah sip ya voiceover-nya si Patrick ini. Betul, dari situ kan Nah. sudah kelihatan. Dari intonasinya si Patrick sendiri gitu. Nah, gitu, Kotizan. Wow. Tadi ada yang komen nih sangat mendalami ya Kak katanya. Tukang tidur emang Bian nih. Jangan-jangan mirip nih karakter Patrick sama karakter Bian sendiri. Ya lumayan. Ya lumayan. Jadi bisa langsung nyatu gitu. Ya, kalau misalnya Kak Gebi karakternya apa nih? Coba nih, sekarang kita SE nantang Kak Gebi nih. Apa ya? Kalau aku tadi kebetulan habis nonton ini Sopo Jarwo gitu kan. Habis nonton Sopo Jarwo. Sopo Jarwo gitu. Terus habis apa namanya? Jarwo ki sopo? Aku dengerin kan suaranya si Sopo itu. Iya, lah Jarwo ki sopo? Namanya memang Sopo gitu. Jadi ada Sopo dan ada Jarwo. Lah, sopo Jarwo ki? Sopo?
Sopo mas, sopo. Ya sopo. Gitu ya, kayaknya kalau setiap kali bilang sopo Jarwo tuh pasti kayak gitu, sopo. Diterangkan dulu. Kayak gitu. Nah, dari yang aku lihat dan aku dengar gitu ya, karakter Sopo ini, dia itu berdasarkan jenis suara dulu ya, aku bahas jenis suaranya dia itu deep banget gitu. Terus pitch-nya juga rendah. Nah, dari si Sopo itu ngomong itu juga ada logat-logat medoknya juga nih. Seperti itu dari karakter si Sopo. Nih aku praktekin ya. Nah, coba boleh dong. Oke. Nanti dinilai oleh Stan Jilat. Aduh, Kakak Stan Jilat. takut banget loh. Tapi mohon maaf kalau misalnya nggak mirip ya. Udah kepressure duluan. Kan yang penting intonasinya. Oke. Hari ini kita belajar intonasi ya. Oke. Oke, mulai ya. Ya. Tadi Sopo mau sapa, tapi gak jadi karena Sopo gak kenal. Gitu, itu dari line yang aku dengarkan tadi. Sopo gitu. Kenapa? Ya, itu. Ya, berarti kalau intonasinya hampir sama kayak Patrick tadi ya, dia datar-datar aja gimana? Ya kalau dari Sopo memang intonasinya dia datar-datar kayak gitu aja. Gak ada yang naik turun gitu. Karakternya dia seperti itu ya. Yes. Ya. Berarti kalau misalnya kita mau latihan intonasi dengan karakter yang kita sukai gitu misalnya, itu dia tidak menutup kemungkinan karakter yang kita suka itu cowok, tapi kita nih cewek, itu berarti tetap bisa ya. Berarti nggak ada masalah gitu kan ya. Oke, berarti kita hanya mencontohkan, bukan mencontohkan, kita hanya mengikuti intonasi dari karakter tersebut gitu ya. Ya. Untuk cara belajarnya berarti begitu. Oke. Yes. Oke, sekarang Jarwo coba menjawab. Si Jarwo. Silakan. Lah kepiye to, Dit? Sapa iki lho? Udung sapa aku ki omong dolan kok ning kene, Dit. Nah, itu. Kan jadi ya masalah ya. Ya. Nah, di situ berarti karakternya Jarwo tuh dia lebih ceria daripada Sopo ya. Ya. Jadi permainan intonasinya dia ada emosinya, dia main emosi di situ, dia ada naik turunnya, tidak datar seperti Patrick dan Sopo tadi gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelihat karakternya nih gitu, itu gimana tuh? Saran-saran dari Kak Gibi sama Kak Dora kalau misalnya karakternya itu tidak berbentuk. Nah, kita menentukannya itu dari mananya tuh Kak Dora, Kak Gibi? Karakter yang tidak berbentuk. Misalnya pohon kelapa gitu. Ya, misalnya kita sebagai pohon kah, atau kita sebagai apapun lah, motor gitu misalnya. Itu gimana tuh menentukannya berarti? Kalau pohon kelapa itu kan kuat ya. Dia kan dihantam angin, dihantam apa tuh, ya gitu. Kalau aku sih terdekat adalah posisikan kita sebagai orang yang galak. Oke. Ya. Galak itu berarti intonasinya tidak terlalu naik turun, terus belakangnya tuh titiknya ya udah titik, nggak usah dipanjangin. Jadi misalnya berhenti di situ, gitu. Jadi pokoknya berhenti di situ, kayak gitu. Oh, tegas berarti ya juga. Ya. Selain itu karena pohon kelapanya keras kepala. Ya. Gitu sih. Oh ya, berarti kan bisa disimpulkan intonasi itu berarti bukan mempengaruhi, tapi bisa melihat dia orang itu marah atau enggak, dia itu ceria atau enggak, dari situ juga bisa berarti ya Kak Dora ya? Bisa. Nanti kok register toh. Nah, ada dasarnya aja. Jadi, misalnya kita ngomong biasa, aku akan ngomong seperti ini. Tuh. Aku akan ngomong seperti ini. Tapi kalau pas lagi marah ya, kamu dibilangin lebih naik berarti ya. Masih aja ngeyel. Ya. Berarti kita harus tahu karakternya, kita maininnya di situ ya.
Yes, Oke. tuh. Nah, ini ada pertanyaan nih. Yes, dari Kak Chen Ayang. Untuk bisa mendalami karakter gitu butuh waktu berapa lama sih Kak? Atau ada tipsnya? Untuk berapa lamanya mungkin nggak bisa dipastikan ya. Maksudnya sebulan, 3 bulan, atau berapa minggu gitu. Tergantung juga teman-temannya itu latihannya sering apa enggak. Seperti itu. Ya. Terus teman-teman juga yang seperti tadi Mbak Dora dan yang sudah kita bahas, kita lihat dulu nih karakteristik dari karakter itu tuh seperti apa. Betul. Tetap kita perlu pendalaman karakter dan teater outline juga. Iya. Karena kan harus membayangkan, oh ini wangunnya seperti apa ya, wangunnya suaranya seperti apa, terus dia masuk nggak kalau suaranya tinggi melengkingkah atau mau deep voice gitu. Yes, betul. Seperti Iya, iya. itu Kak Chen Ayang. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Iya. Atau teman-teman Votizen yang lain yang mau bertanya bisa langsung komen di kolom komentar. Yes. Nanti akan kita jawab juga. Seperti itu. Nah, tadi kan Bian, Mas Anin, aku juga sudah praktek. Nah, Mbak Dora ini belum kebagian. Boleh. Apa ya? Apa nih Mbak Dora nih? Barbie saja Barbie. Oke, boleh. Barbie. Apakah kau tahu? Ada pangeran datang padaku. Tapi dia langsung pulang karena aku belum mandi. Aku tidak mau mandi. Gitu sih kalau yang Barbie Indonesia. Dramatis ya? Iya. Aku orang yang malas mandi. Barbie itu Gitu, karakter teman-teman. ya, pasti kalau ngomong tuh selalu kayak gitu ya dia. Barbie itu Ciri khas. selalu naik turun gitu ya. Selalu centil, cantik, naik turun. Intonasinya tuh gitu. Iya. Barbie, bahkan kita tadi cek berdua alasanin Barbie yang bahasa Inggris Bahasa sama Inggris. Barbie yang sudah dubbing bahasa Indonesia tuh begitu. Emang begitu karakternya. Ya, Oh ya, berarti itu emang sudah menjadi ciri khas ya. ya seperti Shinchan, seperti Doraemon, Patrick. Patrick, di negara manapun pasti begitu. Iya. Sopo, ya. Soalnya kalau Barbie intonasinya kayak datar gitu malah wagu ya, tidak menghidupkan cerita nanti. Kan dia pakai dress dan Iya. cantik. Dan ada pertanyaan lagi dari Kak Alien. Kayaknya yang ngisi pemeran jahat di Barbie itu ya? Bukan. Oh, kakaknya. Bukan dong. Bukan, tapi boleh kan, Mbak? Gitu. Pemeran jahat. Pikir. Emang Barbie punya musuh ya? Ada. Oh, ada ya? Ada lah. Aku mau pernah nonton Barbie, Bian. Ya, habis ini nonton. Lucu loh, Mas. Cantik, jangan nonton horor mulu. Betul. Terus kayaknya kalau yang penjahat itu cocoknya diisi sama Mas Anin nggak sih ini? Coba dong. Penjahatnya siapa nih, penjahat Barbie? Penjahatnya Barbie. Penjahat Barbie, kalau misal penjahat Barbie, sini kamu. Aku tidak suka melihatmu dengan pangeran. Ngomong apa lagi ya? Itu. Wow. Aku belum pernah nonton Barbie ya, jadi nggak tahu penjahatnya di Barbie itu kayak apa gitu. Cuma kalau dalam bayanganku ya penjahat itu, karakter penjahat ya pasti dengan suara lantang, dengan suara yang ngebas besar gitu, intonasinya pun juga intonasi agak-agak marah gitu ya. Makanya tadi aku mencontohkan seperti itu sih, cuma kalau lihat mukanya sih belum pernah. Nanti Mas, boleh nanti nonton ya. Barbie ya. Biasanya tuh penyihir nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Ya, Tokoh-tokohnya. nenek sihir. Tokoh jahat. Termasuk tantangan juga berarti tadi ya, tahu-tahu aku belum tahu muka karakternya kayak gimana, tahu-tahu suruh meranin jahat kan. Jadi aku langsung mikirnya ya penjahat itu gambarannya seperti tadi itu, besar, terus dia marah-marah, berwibawa, keras gitu. Jadi ya aku membuat intonasinya langsung otomatis ke sana gitu loh, main intonasinya marah-marah kayak gitu-gitu dan sebagainya. Oke. Memang theater of mind berarti ya yang pertama kali itu. Yes, apapun pasti kembalinya ke situ ya. Betul. Jadi harus langsung lah gitu, harus bisa langsung mikir. Oh, bentuknya kayaknya begini nih, nah, gitu.
Ya. Tapi pernah nggak sih Mas Anin ataupun Bian gitu nonton kartun kayak atau apapun itu yang kok ih datar banget, ih itu jelek banget intonasinya gitu-gitu. Pernah nggak Mas? Kalau ada nggak usah sebut merek. Iya, tinggal usah sebut merek. Ada ya? Ada. Gimana coba? Adanya gimana? Jelek itu gimana jeleknya? Jangan sebut merek. Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Ya datar. Karakternya gimana? Ya. Karakternya gimana? Dia kayak ya jadi nggak hidup gitu karakternya tuh. Karena intonasinya aneh. Aneh. Anehnya gimana tuh anehnya? Aduh. Kalau sekarang Atau mau dipraktekkan boleh. Iya, kalau mau dipraktekkan boleh loh Kak Bian ini. Baru beberapa hari juga tuh ada nonton, bukan nonton sebenarnya kayak ngelihat cuplikan ya, yang dubbing, sebenarnya dubbing. Jadi ibaratnya tuh ada karakter yang dia tuh sebenarnya dia lagi panik, karakter lagi panik, dia mencari seseorang, dia masuk ke dalam rumah. Tapi kan harusnya kalau orang panik masuk ke dalam rumah nyariin orang gitu kan, harusnya kan teriak-teriak kan. Misalnya, Bian, Bian kamu di mana? Bian, Ya. gitu ya. Betul. Tapi itu pada saat yang kita tonton beberapa hari yang lalu itu tuh dia buka pintu, mukanya panik, tapi ngomong itu cuma Bian, Bian, kamu di mana Bian? Bian, gitu. Tapi mukanya tuh panik. Kan masuk banget. Astaga. Ini nyari anak hilang tapi nggak panik ya? Iya kan. Padahal kan harusnya kalau orang panik, orang bingung gitu kan intonasinya kan juga jelas pasti naik ya. Orang bicara sesuatu gitu kan. Nah ini datar. Bian, Bian, Bian. Kamu Itu kayak ini ya, nanya baik-baik ya. Nanya baik-baik. Bian. Ya dengan ada sopan. Tapi di videonya tuh, oh dia udah lari-lari buka pintu jebler gitu. Bian, Bian, kan aneh. Aduh, lucu. Nanti boleh lah ya spill ya. Nanti nonton bareng. Itu tuh ada di Tuh. Tit, itu. Oh, berarti memang itulah pentingnya kita belajar intonasi dan melihat situasi juga. Kalau misalnya dubbing pun menghidupkan karakter itu juga bagaimana nih apa yang sedang mereka apa yang sedang mereka lakukan dan rasakan gitu. Ya. Kalau panik kita juga harus panik. Ya. Ada pertanyaan ini dari kakak Chen Ayang. Kak, aku ngerasa intonasiku gitu-gitu aja, nggak variatif. Explore biar punya macem-macem gimana? Biar punya tabungan ya. Macam-macam. Oh, banyak nonton sih. Banyak nonton bermacam karakter. Intonasi. Oh, referensi berarti. Referensi ya. Yes, betul. Banyak nonton bermacam-macam film dan karakter. Kalau dari KKSE, apakah setuju? Setuju. Banyak nonton, banyak praktek sih sebenarnya Mbak Dara. Jadi kalau misalnya habis nonton film apa, terus habis itu coba aja iseng-iseng praktekin suaranya tadi gimana sih, gitu lah. Nanti lama-lama juga di situ nambah kok. Yes, Ya. betul. Ya kan? Apalagi kalau kita udah mulai fans sama karakter itu, pasti langsung, gampang banget masuk di kepala. Iya, benar-benar. Itu lebih gampang lagi sih. Jadi kita harus ngefans dulu kayaknya ya sama karakter ya. Yes, betul. Harus perbanyak nonton ya supaya tahu nih kalau misalnya disuruh dubbing karakter seperti ini. Jadi kan udah, oh aku harus bikin suara yang seperti ini, intonasinya kayak gini, gitu. Yes. Gimana kakak? Siapa tadi ya? Chen Ayang? Semoga menjawab ya pertanyaannya. Yes. Lalu, Kak Chandra. aduh halo Kak Chandra. Bertanya, bergabung lagi nih. Ada pertanyaan juga dari Kak Chandra. Kalau karakter operator pesawat seperti untuk Power Rangers gimana? Operator pesawat untuk Power Rangers. Seperti di Power Rangers. Power Rangers itu yang ay itu bukan sih? Oh. Iya. Iya kan, tapi itu lalas. Ayah itu. Aku sangat pusing. Hari ini semua akan berangkat. Hai, bingung sekali. Gitu bukan ya? Alpa. Aku malah lama banget lagi nggak nonton Power Rangers. Ya, Alpa namanya tuh. Iya. Ya. Itu operatornya ya? Aku malah baru tahu loh.
Antara Alpa atau ini Madar, Gordon. Gordon yang ditabung, yang besar. Iya, yang kepala doang itu. Yang kepala ini bulat. Yang kepalanya kayak begini kan, kepalanya. Iya. Aku sama Bian tuh kayak, hah? Papa kaset nggak cocok buat aku yang isinan. Gak cocok tapi sini Kak Pana custom. Oh, gitu ya, soalnya aku baru tahu loh malah. Kalau nggak salah baca. Kalau nggak salah Deka namanya Mas Adin. Oh, sorry. Iya ya, lupa. Itu kalau misalnya buat apa Kak Pana custom itu pemalu, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita coba, nanti lama-lama kan bisa muncul rasa percaya diri dari situ kan, kita sering belajar gitu ya. Terus kalau misalnya malah lebih enak lagi kalau buat orang pemalu sih cobainnya di depan temennya gitu ya Mbak Dora. Nah, jadi temennya tuh suruh ngomentarin lah ibaratnya. Udah mirip belum? Gitu. Itu juga bisa tuh. Ya, nanti harus ke circle teman-teman yang we listen, we judge. Betul. Karena biasanya jujur ya. Dikasih komen ya udah, komennya memang seperti itu, nggak karena dia temanku nggak enak gitu. Tuh. Oke, Kak Tri, kayaknya seru ya mainin suara karakter gini, seru Kak. Yes, betul, seru sekali. Jadi kita juga bisa tahu nih, oh ternyata suara kita yang aslinya begini tuh bisa menirukan suara yang beda banget sama suara asli kita gitu. Intonasinya juga. Tuh. Kayak yang suaranya lemah lembut menjadi Sopo tadi juga bisa. Rendah banget sih, tapi itu juga Itu loh Kak Chandra tuh dia bilang kalau nggak salah Deka kan. ya. Nah, ini kita cari Deka, kan lupa nih Deka tuh yang mana karakternya. Kita cari Deka keluarnya CCTV. Kurang lengkap mungkin Mas Anin carinya. Itu sih Deka Power Ranger, emang dia tuh CCTV tapi di dalam Power Ranger. Oh ternyata, oh iya pantesan dia kan muter-muter terus ditayangin kan, oh ini lagi apa situasinya, oh iya berpaham. Oh ya. Power Ranger tuh ada CCTV namanya Deka. Oke. Wah seru banget ya ngomongin intonasi, ngomongin karakter. Kita berempat udah nyobain karakter yang kita suka masing-masing gitu. Nah, poin pentingnya nih Gaby berarti ya, kenapa sih intonasi itu penting? Kenapa intonasi penting? Pertama tadi untuk bisa membedakan setiap karakter yang kita bawakan gitu. Misalnya kayak tadi Mas Ani meraktekin penjahat ya tadi ya. Penjahatnya Barbie. Intonasinya kayak naik turun, terus dia dibikin tegas juga, ada sedikit emosinya seperti itu. Itu kan juga oh tahu nih ini penjahat tuh memang harusnya seperti ini ya gitu. Terus itu juga bisa membantu storytelling teman-teman. Ya. Ceritanya tuh kayak gini yang ingin disampaikan gitu. Kayak tadi contohnya ada karakter yang panik gitu tapi intonasinya lempeng aja, tidak menggambarkan kalau dia sedang panik. Nah, seperti itu. Intonasi juga membantu menggambarkan storytelling gitu. Ya, betul. Itu kan karena mungkin tadi mereka bilang itu dubbing ya, jadi ada visualnya, kita bisa lihat oh panik nih gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma dengerin radio, misalnya itu ada drama di radio, atau kita dengerin dari Spotify atau dari audio digital yang lain tuh kayak dia ini nggak panik, berarti ya dia masih anaknya hilang, dia mencari dengan tenang gitu. Betul. Ya kan, itu kurang kita masih bingung membayangkan di situasinya kayak gimana. Yes. Tuh. Betul sekali. Itu Bung Alex ya kan? Ya, Alex. Ini sekarang Alex ya. Halo Alex. Gimana menurut kamu Alex? Kenapa sih intonasi penting Alex? Sorry, Alex cuma bisa ngomong gitu soalnya. Oh gitu. Iya. Kita juga nggak paham tuh dia bingung atau senang atau kepanasan kan di Jogja. Oh iya betul ya. Malah kegerahan.
Ini Gitu. oke. Gimana? Nah, teman-teman? ini Bisa ada pertanyaan lagi nggak? ada pertanyaan tidak? Yes, silakan teman-teman netizen Oke. yang masih bingung, ditanyakan saja. Tanyakan saja. Untuk minggu depan kita juga masih live ya teman-teman semuanya. Jadi bulan ini nanti akan ada 3 live Instagram 2 dan live Zoom 1 teman-teman. Jadi untuk menghabiskan waktu di bulan ini, ayo tonton semuanya teman-teman semuanya. Live minggu depan dan live Zoom minggu depannya lagi. Penasaran kan? Karena udah ada yang tanya nih, Kak ini nanti live-nya apa ya? Udah Bahas ada yang apa chat ya? kayak gitu loh. Saking penasarannya. Oke, di Zoom juga kita akan praktek pastinya kan? Betul. Zoom-nya apa sih? Boleh spill nggak sih? Udah keburu pengen. Udah keburu pengen Zoom kita. Masih 2 minggu lagi. Aku sering lihat tuh. Oh, Wiberbirs Kak, yang ti. Ini kurang lengkap banget ngetiknya. Beres. Sama yang ti ini apa nih? Beres. Yang Yang apa Kak? Yang ti. Yang ti apa nih Kak? Yang Putri. Yang ti. Yang ti. Temannya Ukti, temannya. Ini kayaknya Yang- kurang lengkap nih Kakak dan Ayah nih ngetiknya nih. Udah ke enter duluan dia. Wiberber tuh ada tiga karakter ya. Oh, yang kayaknya pengisi yang 3 beruang itu loh, yang kayak emangnya pengisi suaranya 1 orang tapi moodnya bisa beda semua. Oh, hebat itu. Hebat kalau satu orang ngisi 3 karakter. Yes. Itu gimana tuh cara kalau tips and triknya, Mbak Dora, kalau misalnya satu orang 3 karakter. Satu orang 3 karakter. Akankah kita bahas hari ini? Apakah kita akan keep dulu pertanyaannya? Oh, ini jadi nyepil ya, jadi udah ke-spill ya. Ya, Iya. pas banget nih. Oke, kita spill akhirnya. Karena komenan betul. Kak Jen Ayang. Betul, kita spill. Sebenarnya salah satu hal yang utama itu apa ya? Kita nge-lock istilahnya ya. Kita lock ingatan kita kalau si ini A itu mukanya seperti ini, suaranya seperti ini gitu. Jadi kayak karakter itu sudah kita masukin dulu ke otak kita gitu kan. Ya. Terus nanti kalau misalnya kita switch, udah tinggal ingat-ingatnya aja, oh si karakter B seperti ini, langsung switch gitu. Cuman itu memang kita harus pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya dipelajarinya seperti apa. Nah, kita ketemu 2 minggu lagi. Betul, di tanggal 18 ya? Kamis 2 minggu lagi. Yes. Kamis ketiga. Betul, nanti tinggal teman-teman tunggu informasi lebih lanjutnya saja. Yes. Seperti itu. Kita akan sharing ilmu dan praktek ya. Betul. Seperti Zoom sebelumnya ya. Nanti bisa jadi portofolio. Yes, karena banyak yang posting, banyak yang repost, lucu banget. Jadi hasilnya bagus ternyata. Ya, jadi bisa punya konten nih di Instagram masing-masing gitu. Betul, Kak Alex nggak mau ikut juga nih, Alex nih. 3 karakter. Ikut juga nggak? Oh. Apa tuh? Maksudnya apa? Kan kita nggak ngerti bahasanya tuh. Oh, ini sangat tertarik dia. Harus ada penerjemahnya. Iya, betul. Nggak sabar lah menunggu minggu ketiga itu. Oh, itu. Ya. Panjang ya, padahal cuma gitu ya. Oke. Wow, aku tunggu Zoom-nya, Kak. Siap. Zoom-nya bayar atau gratis? Jadi gratis dong. Zoom-nya gratis. Jadi kalian tinggal daftar saja nanti ya. Yeay, gratis. Yeay, nanti ketemu Kakak SE lagi. Kakak yang tampan dan rupawan juga baik hati. Betul. Sekarang kan ketambahan Alex, berarti ketemu Kabian, Mas Anin, dan Alex. Hai.
Oh, Kak Jen ada menanyakan Kak Jen. Ada kelasnya nggak sih Kak Indo Voice Over? Kita ada Kak kelas online namanya Indo Voice Over Academy. Nanti Kakak ketik aja indovoiceoveracademy.com, nanti masuk ke websitenya Kak. Nah kita tuh ada durasi paket kelasnya Kak. Untuk 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Harganya juga berbeda-beda di setiap durasi paket kelasnya. Itu Kakak, kalau misalnya Kakak pilih yang 1 bulan, nanti Kakak bisa akses di mana aja. Karena kan itu sistemnya pre-record nih Kak. Jadi nggak jam 5 harus ini, nggak. Se-fleksibel, se-available Kakak aja. Gitu untuk akses kelasnya. Dan untuk kelasnya Kakak bisa akses 12. Ya, 12 jenis kelas. Betul, ada kelas voice acting, terus editing juga kita ajarkan di situ, dubbing juga ada, podcast juga ada. Pokoknya banyak banget Kak materi-materi yang ada di kelas Indo Voice Over Academy. Boleh, nah kalau habis ini Kakak penasaran sama kelas online, kita boleh di kepo-kepoin dulu Kak. Ya. Gitu. Oke, siap. Kak Chandra bisa harus ikut lagi nih. Kita mau Iya. 3 karakter Kak Chandra. Siap Kak Chandra, jangan lupa stay tune terus di akun kami ya, Indo Voice Over ataupun Indo Voice Over Academy Kak, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Tuh, menjadi duck, lalu menjadi ini alien. Sama menjadi Ini, jangan dilupain ini. Dia sendirian. Doramedon. Kasihan tadi dia tidak di spill iya, tidak. kopi ajaib. Oke, wow, seru banget ya bincang-bincang kita sore hari ini bersama Kakak SE. Jangan kapok-kapok ya Kakak SE untuk join, untuk bareng share seperti ini kepada Votizen gitu. Man, kita malah seneng loh. Terlebih nih Kak Bian nih pengen setiap live katanya dia ikut. Oh gitu, boleh Kak Bian. Gantian aja, jadi host ya. Yes, mau nggak Kak Bian minggu depan? Kita yang jadi bintang. Aku kebetulan nggak punya akunnya. Gue habis itu panik. Pamit ya Kak, dipanggil suruh ini. Ya silakan. Feeling oke. Ayo, Kak Alien Culture sudah mampir. membantu orang tua itu diutamakan. Silakan. Oh, semoga dipermudah ya Kak urusannya. Oke. Terima kasih sekali Mas Hanin dan Bian partisipasinya, seru banget. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk netizen-netizen yang sudah menonton ya, maupun yang menonton siaran ulangnya. Yes, terima kasih juga Votizen sudah selalu stay tune di hari Kamis jam 3:30 sore sampai menjelang jam 4:30. Betul. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Makasih Kak SE, selamat sore. Selamat sore. Bye. Makasih Kak Sari. Makasih untuk tips and triknya. Terima kasih kembali. Wow, banyak makasih. Thank you semua ya teman-teman yang sudah join di live kami. Terima kasih. Makasih. Sama menunjukkan aktivitas selanjutnya. Yuhu. Coba si Alex kata penutup. Oh. Astaga. Oke. Dadah, sampai jumpa minggu depan.